Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Sejarah Indonesia bersama Ibu Ani Juwita. Gimana kabarnya hari ini? Pasti baik kan? Ya, kita mulai pelajaran hari ini, tapi sebelumnya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Yang beragama Islam, mari kita awali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Apa itu imperialisme dan kolonialisme di Indonesia? Simak penjelasan berikut ini. Kolonialisme bangsa Barat. Sejarah perkembangan kolonialisme berawal saat Vasco da Gama yang berasal dari Portugis berlayar ke India pada tahun 1498. Pada awalnya, pelayaran ini bertujuan untuk mencari jalan ke timur, yang merupakan sumber rempah-rempah. Hal ini diakibatkan karena adanya pecahnya hubungan antara Asia dan Eropa yang berlangsung selama berabad-abad, dan puncaknya adalah pada saat terjadi Perang Salib tahun 1096 sampai 1291 Masehi. Faktor yang mendorong terjadinya penjelajahan samudra antara lain gold, yaitu semangat untuk mencari kekayaan atau emas, glory, yaitu semangat untuk memperoleh kejayaan atau daerah jajahan, dan gospel, yaitu semangat untuk menyebarkan agama Nasrani. Negara-negara yang pernah datang ke Indonesia antara lain Spanyol, Inggris, Portugis, dan Belanda. Nah, bagaimana sudah paham proses masuknya bangsa Eropa ke Indonesia? Tadi ada 4 negara yang sempat masuk ke Indonesia pada masa pelayaran bangsa Eropa. Ada Spanyol, Portugis, Inggris, dan Belanda. Dari 4 itu, kira-kira kalian tahu mana yang pernah menjajah Indonesia? Coba diingat-ingat lagi. Ya, pasti kalian masih ingat dengan siapa penjajah bangsa Indonesia. Ada 3, yaitu yang pertama Portugis, kemudian Belanda, dan Inggris. Terus, kenapa Spanyol tidak jadi menjajah Indonesia? Karena Spanyol pada saat masuk ke Indonesia bertikai dengan Portugis dan didamaikan dengan perjanjian Saragossa dan mengharuskan Spanyol berpindah haluan ke Filipina. Seperti itu. Jadi, yang menjajah Indonesia ada 3 negara. Yang pertama Portugis, yang kedua Belanda, dan yang ketiga Inggris. Lalu, bagaimana
mereka menjajah Indonesia? Perhatikan penjelasan berikut. Kolonialisme bangsa Eropa atau penjajahan bangsa Eropa di Indonesia memiliki setidaknya 4 fase, yaitu yang pertama, VOC yang didirikan tahun 1602 dengan tujuan menghindari persaingan sesama pedagang Belanda dan memperkuat Belanda dalam persaingan dengan bangsa Eropa lainnya dan memonopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia. VOC yang merupakan kongsi dagang yang dibuat oleh pemerintah Belanda dibekali oleh 8 hak yang disebut hak oktroy. Dari hak ini kemudian VOC tumbuh menjadi layaknya negara dalam sebuah negara. Yang kedua, masa pemerintahan Republik Batav dipimpin oleh Gubernur Jenderal Daendels yang tujuannya untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris, dan selanjutnya dilanjutkan oleh Gubernur Jenderal Jansen. Pada masa pemerintahan Daendels, terdapat banyak sekali pembangunan di Nusantara, antara lain membangun Jalan Anyar Panarukan dengan sistem kerjanya yang disebut kerja paksa atau kerja rodi. Yang ketiga, masa pemerintahan Inggris yang dipimpin oleh Stamford Raffles. Kebijakan Raffles yaitu melarang kerja paksa dan perbudakan dan merintis berdirinya Kebun Raya Bogor serta menulis buku History of Java. Keempat, masa pemerintahan Belanda dipimpin oleh Van de Bos dengan tujuan meningkatkan penerimaan negara Belanda yang kosong akibat perang dengan masyarakat Nusantara ataupun bangsa Eropa lainnya. Kebijakan Van de Bos yang paling terkenal adalah tanam paksa. Kebijakan ini merugikan bangsa Indonesia dan menyengsarakan bangsa Indonesia. Namun, ada dampak positifnya, yaitu bangsa Indonesia mengetahui jenis tanaman dan mengetahui cara tanam yang baik. Banyak sekali pelanggaran dari peraturan tanam paksa, antara lain rakyat harus memberikan setengah dari lahan yang dimiliki, kemudian pajak masih harus tetap dibayarkan dan kerusakan tanaman ditanggung oleh rakyat. Pada tahun 1870, tanam paksa dihapus dan diganti politik pintu terbuka yang tertuang dalam Undang-Undang Agraria. Terakhir, apa sih dampak kolonialisme? Simak terus penjelasan Bu Andi ya. Gimana penjelasannya? Panjang sekali masa penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Bayangkan, ada 350 tahun kita dijajah bangsa Barat. Pasti berdampak sangat besar kepada bangsa Indonesia. Apa saja dampaknya? Pernah kalian melihat? Pasti pernah. Dampak penjajahan bangsa Barat, mulai dari pemerintahan, banyak kesultanan kerajaan yang dihapus dari Indonesia, kemudian kondisi masyarakat, kita dengan kerja paksa dan kerja rodi, bangsa kita menjadi sangat miskin, sangat sengsara. Kemudian karena kesengsaraan itu muncullah golongan-golongan intelektual, golongan terpelajar yang mengusulkan, memiliki cita-cita bahwa kita harus merdeka, kita harus berdiri menjadi sebuah negara sendiri. Tapi selain itu, ada dampak-dampak positif yang masih bisa kita rasakan. Antara lain, dengan adanya golongan terpelajar, kita memiliki cita-cita untuk merdeka dan diwujudkan sampai saat ini kita merdeka. Kemudian, di bidang pertanian, kita mengenal berbagai macam tanaman baru, misalnya kopi, teh, itu semua bukan dari Indonesia. Meskipun ada di Indonesia, tapi tanaman itu dibudidayakan oleh bangsa kolonial.
yang lebih dekat dari kita. Kita di Situbondo banyak sekali peninggalan-peninggalan kolonial yang masih ada sampai sekarang, yang masih eksis sampai sekarang. Ayo, kira-kira apa saja? Ada yang tahu? Mungkin ini dekat dengan kalian. Yang pertama, peninggalannya Portugis. Ada Tugu Portugis. Ada di manakah itu? Ada di Panarukan. Kalau kalian orang Panarukan tidak tahu, silakan nanti dicari di daerah Panarukan. Tugu Portugis ini fungsinya pada masa itu sebagai mercusuar. Jadi di sana di dekat pantai. Ada lagi, kalau kalian rumahnya di daerah Besuki, ada yang namanya Karisidenan Besuki. Di sana masih ada kantor Karisidenan Besuki. Kita lanjut lagi ke Situbondo lagi. Ada Dam Sluis. Di sana tempat mengatur irigasi pertanian. Selain itu juga banyak sekali pabrik gula di Situbondo. Apa saja? Ada yang paling dekat dengan rumah kalian, di daerah Uringin, kemudian di daerah Olean, yang agak ke timur, di daerah Panji, ke timur lagi ada di Asem Bagus, dan satu lagi yang sudah tutup ada di Besuki, ada di Demas. Selain itu, juga mungkin yang tiap hari kalian lewati, Jalan Anyar Panyenarukan. Jalan ini dibangun oleh Dendles dengan sistem kerja rodi yang paling terkenal, paling menyengsarakan. Tapi itulah yang membuka bahwa Situbondo, dan kalau dulu namanya Panarukan, Kabupaten Panarukan, itu terbuka dan menjadi kota besar dan kota penting pada masa kolonial. Bagaimana? Sudah kenal kan peninggalan-peninggalan kolonial? Saya yakin masih banyak lagi peninggalan yang ada di Situbondo yang belum Ibu sampaikan. Sekarang, tugas kalian identifikasi peninggalan-peninggalan kolonial yang ada di daerah Situbondo. Kalian buat tabelnya seperti di samping. Di situ ada nama bangunannya, kemudian fungsinya pada masa kolonial seperti apa, dan fungsi pada masa sekarang seperti apa. Karena peninggalan-peninggalan itu masih banyak yang eksis sampai sekarang. Dan tugas kita adalah melestarikan peninggalan bersejarah agar tetap eksis dan tetap berdiri menjadi sebuah sejarah yang bisa kita kenang dan bisa kita manfaatkan. Sampai di sini pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan lanjutnya. Semoga kita tetap sehat dan semoga kita segera bertemu kembali di kelas kita. Dan saya yakin kalian juga sudah ingin belajar di kelas, Ibu juga ingin belajar di kelas, bertemu tatap muka langsung dengan kalian. Semoga kita sehat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.